Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Ya, Bunda yakin adik-adik selalu di dalam perlindungan Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau beribadah. Siapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan juga persembahannya. Ya adik-adik ya. Adik-adik pasti sudah mandi, sudah siap-siap untuk beribadah. Sebelum beribadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, kita awali ibadah ini dengan berdoa. Mari kita bersikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Kau berikan pada kami saat ini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Kiranya Kau berkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Biarlah kami selalu ada di pagi hari ini dengan hati kami dan pikiran kami untuk beribadah. Berkatilah kami ya Tuhan, jadikanlah kami anak yang baik dan dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, setelah kita berdoa, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik boleh berdiri dulu. Kita ambil kidung cerianya. Kita akan memuji Tuhan dari kidung ceria 125. Hai mari sembah. Kita ulang lagi sekali ya adik-adik. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tatanya megah. Ya adik-adik boleh duduk kembali dan diambil Alkitabnya karena kita akan bermazmur. Dan mazmur kali ini terambil dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Mari kita membaca bersama-sama. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya adik-adik, sekarang kita buka kembali kidung cerianya. Kita akan memuji Tuhan yang terambil dari kidung ceria 233. Yesus menginginkan daku.
Sinar bersinar, itulah kehendak Yesus. Sinar bersinar, aku bersinar terus. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik, duduk yang rapi, dan dengar-dengaran dengan baik ya. Nah, adik, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk baca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyerahan-Mu. Sekarang anak-Mu akan membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Engkau mau apa yang mereka dengar pada pagi hari ini bisa mereka terima dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Nah, adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat kepujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus dengan diri kami sendiri. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, tema bacaan kita pagi hari ini tentang pemimpin rohani. Nah, adik-adik yang terkasih, bacaan Alkitab pagi ini menjelaskan tentang Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani di jemaat Korintus, sesuai bacaan kita pagi ini dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Nah, ketika Rasul Paulus melihat bahwa situasi jemaat Korintus ketika itu mengalami ada rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di Korintus dengan yang memiliki tujuan mereka melayani tidak benar memberikan firman Tuhan.
melainkan dengan tujuan mereka adalah agar mereka dipandang dan dipuji-puji orang. Nah, adik-adik, inilah yang membuat Rasul Paulus perlu untuk mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka tidak terpengaruh oleh cara-cara mereka, yaitu nabi-nabi palsu yang tidak baik. Berbeda halnya dengan Rasul Paulus dan rekan-rekannya, yaitu mereka melayani jemaat Korintus agar jemaat Korintus bertumbuh dalam iman. Mereka mengajarkan jemaat untuk hidup dalam kasih dan saling tolong-menolong. Mereka pun juga saling menegur dan mengingatkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Rasul Paulus dan rekan-rekannya melakukan hal itu agar jemaat Korintus semakin bertumbuh di dalam iman. Mereka melakukan pelayanan dengan meminta pertolongan Roh Kudus, karena mereka tahu bahwa Roh Kudus itu selalu setia memberikan hikmat untuk melakukan kebaikan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita semua supaya tidak mencari pujian yang sia-sia ketika melakukan hal kebaikan. Adik-adik yang terkasih, mungkin di usia adik-adik yang sekarang ini adik-adik belum terlibat dalam pelayanan di gereja. Namun, adik-adik pasti sudah banyak mendengar firman Tuhan, ya kan? Baik itu saat di rumah, dalam ibadah bersama keluarga, atau sekarang ini, IMPA. Adik-adik sedang apa? Mendengar firman Tuhan, kan? Dan maupun di gereja. Nah, seperti sekarang ini, lewat tuntunan Roh Kudus, firman itu juga adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sebagai sehari-hari. Contohnya, kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan seperti apa? Hormatilah orang tuamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itulah contoh firman Tuhan yang adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan adik sehari-hari. Nah, untuk membuat firman itu hidup dalam kehidupan adik-adik harus melakukannya dalam kehidupan adik agar Roh Kudus ikut campur dalam kehidupan adik-adik dan nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Nah, ingat ya, kebaikan yang adik-adik lakukan itu semua hanya untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, suatu saat adik nanti sudah tumbuh dewasa dan dipercayakan untuk menjadi pelayan di gereja, mau jadi seperti kakak atau adik-adik jadi pendeta bahkan, atau jadi penatua diaken di gereja, lakukanlah itu hanya untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus makin dipermuliakan di dunia ini lewat kehidupan adik yang baik juga, yang mencerminkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Maukah adik-adik melakukan hal yang baik dalam kehidupan adik-adik? Pastinya ya. Haleluya. Amin. Nah, adik, kita masuk dalam doa syafaat. Adik lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih kalau sudah pada pagi hari ini anak-anakmu sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah mereka dengar menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak-anakmu ya Tuhan yang sedang mendengarkan video ini, dan Kau memberkati mereka dalam pendidikan, kesehatan, dan mereka juga diberkati ya Tuhan. Dan berkati juga orang tua mereka ya Tuhan dalam pekerjaannya, dan Kau berkati ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk GPIB Eklesia Bandar Udara Ngurah Rai, dan Kau memberkati GPIB Eklesia agar pelayanan menjadi terang bagi dunia ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia kami, di mana sekarang dalam situasi pandemi, dan Kau memberkati agar bangsa ini bisa dipulihkan dalam tentram dan aman ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjalankan kami berdoa bersama-sama ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik miliki bisa dititipkan pada orang tua, dan orang tua akan membawakan ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, mari kita berdiri, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami yang begitu banyak. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan untuk pelayanan di gereja dan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang kami berikan hanya untuk kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Dan pujian kita kali ini terambil dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin kemenangan, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Berpesan bersinarlah, lilinmu kulihat siang dan malam, ada masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah, adik, kita tetap berdiri, kita mau doa. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyerahan-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami sudah melakukan ibadah himpah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, dan Engkau memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Hari ini saat teduh mulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.